Nah, malam hari ini kita belajar gaya hidup yang banyak diidolakan, diidealkan dalam tradisi agama-agama, tradisi spiritual. Jadi gaya hidup ini sering disebut gaya asketisme. Kita mari belajar sebentar ya, gaya asketik ini seperti apa sih ideal hidup yang diinginkan oleh para spiritualis agamawan. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngobrol gaya hidup keseharian kita. Malam hari ini kita gaya hidup ideal ala agama-agama. Baik, kita mulai. Disiapkan pikirannya, disiapkan segala yang perlu untuk disiapkan. Kita mulai sekarang. Nah, saya awali dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas minimalisme. Kita diminta untuk tidak berlebihan. Kita diminta untuk hidup sederhana saja. Kita diminta untuk hidup seperlunya saja. Atau kalau pakai istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu kan, sak perlune, sak butuhe, sak cukupe, jangan berlebihan. Nah, sebenarnya model hidup minimalis itu nanti tinggal ditata motifnya, niatnya, dan orientasinya. Itu sudah bisa menjelma jadi gaya hidup asketis. Sama-sama tidak berlebihan, tidak mubadir, tidak hidup secara hidup yang secara rapi, tertata. Sama-sama seperti itu. Itu kalau nawaitunya lillahi ta'ala, biar saya tidak repot oleh banyak hal sehingga bisa lebih dekat kepada Allah, maka minimalisme tadi itu menjelmalah jadi asketisme. Berarti kuncinya nanti di motifnya, cara berpikirnya, world view-nya. Kalau kemarin minimalisme itu kan, kenapa sih kita hidup minimalis? Ya biar kita itu nyaman, tenang, tidak banyak pikiran. Itu kan tujuannya kemarin itu. Nah, sekarang kita naik kelaskan sedikit. Tujuannya jangan hanya berhenti di situ. Kalau bahasa akademiknya kita transendenkan. Sekarang gaya hidup minimalis itu ya nanti ketemunya asketikme. Jadi seperti yang kita bahas malam hari ini. Nah, sebenarnya ya cukup itu saja. Kita tidak usah lanjut lagi ngaji. Pokoknya materinya sama. Yang penting nawaitu lillahi ta'ala. Minimalis jadilah asketisme. Baik, nah sekarang kita lihat beneran apa iya begitu asketisme itu. Asketisme dari kata askesis yang artinya sebenarnya latihan. Kalau kata-kata awalnya ya konotasinya berolahraga. Cuma ini makna harafiahnya ya. Jangan nanti kalian mau melakukan apa, saya mau asketik pak, jalan pagi misalnya. Kalau sekarang tidak populer istilah itu ya, kalian pakai istilah biasa saja lah. Tapi memang aslinya itu. Makanya kalau dalam Islam itu kalian melakukan banyak upaya mendekat ke Allah, membentuk jiwamu biar bersih, jernih sehingga dekat ke Allah. Itu kan bahasa Arabnya riyadoh. Riyadoh itu ya kalau diterjemahkan letterlek sama latihan. Jadi persis dengan kata-kata asketik ini. Jadi secara kata-kata itu. Cuma nanti secara istilah asketik itu gaya hidup berpantang, gaya hidup
menjauh dari keramaian, kenikmatan dunia demi tujuan-tujuan yang dianggap lebih tinggi. Nah, itu gaya asketik. Mungkin teman-teman ingat kalau orang Jawa punya istilah tirakat. Nah, orang tirakat itu gaya hidup asketik. Sebenarnya mungkin tirakat itu ya dari bahasa Arab juga. Taroka yatruku, meninggalkan. Nanti ini sebenarnya diserap juga dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman baca buku, misalnya ada istilah bertarak. Bertarak itu berarti gaya hidup meninggalkan sesuatu. Nah, jadi ini maknanya memang gaya hidup asketik itu gaya hidup tirakat. Gaya hidup meninggalkan sesuatu, berpantang sesuatu, menjauh dari sesuatu demi tujuan yang lebih tinggi. Ini ada di semua agama. Di Islam ada, di Kristen ada, di Hindu ada, di Buddha ada. Hampir di semua agama ada. Para biarawan, biarawati, sufi, darwis, yogi, sanyasi, ada semua. Gaya hidup model asketik ini. Makanya tadi bahasa saya, ini gaya hidup yang banyak diidealkan. Kalian kan senang baca cerita-ceritanya para sufi yang tidak suka dunia, yang menjauh dari dunia dan lain sebagainya. Ya senang baca saja, kalau menjalani kan tidak mudah. Tidak gampang. Ini kalau usia kita dan model-model kita ini mungkin ya abot. Disuruh tirakat ya sulitnya setengah mati. Wong tirakat meninggalkan gadget HP, mbok yo sehari kita puasa HP 2-3 jam saja lah, itu yo beratnya setengah mati. HP itu lepas dari genggaman kalau kita pas ketiduran. Iya kan? Bahkan tidak tidur kita kan, mau tidur itu kan pegang HP sampai ketiduran. Jadi kadang-kadang malah tidak bisa tidur karena pegang HP, terus penasaran, terus habis lihat TikTok yang ini kok yo penasaran selanjutnya apa, lihat lagi selanjutnya apa lagi, tidak berhenti-berhenti. Terus paginya mengeluh, aku kok tidak bisa tidur ya, salamu dewe. Nyekel HP kok ndak putus-putus. Ya kan, kita tarak tirakat gadget saja berat. Tapi filosofinya tirakat itu memang ya kita harus siap meninggalkan sesuatu demi meraih sesuatu yang lebih besar. Kita harus siap menjauh demi nanti ketika kembali tambah tangguh. Logikanya orang latihan itu kan begitu. Kalau kalian ingin jago bulu tangkis atau jago sepak bola itu kan latihan dulu. Latihan dulu itu jangan kesusu tampil tanding. Bikin dirimu tangguh dulu. Mungkin fase latihan itu bisa lebih berat daripada fase tandingnya sendiri. Nah, itu gunanya riyadhah. Jadi cara hidup semacam ini ya kalau bahasa filsafatnya namanya asketisme. Jadi gaya hidup antitesisnya orang banyak yang hanya ingin senang-senang saja menikmati hidup. Sementara gaya hidup asketik itu ingin menjauh dari keramaian hidup. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, ada dua jenis asketisme. Ada yang natural, ada yang unnatural, tidak natural. Nanti ada juga yang inner worldly, ada outer worldly. Ini kalau pembagian inner dan outer ini dari sosiolog Max Weber. Kalau natural dan unnatural, yang natural itu gaya hidup asketik, ya memang hidup sederhana, mengurangi apa-apa, tapi masih dalam batas-batas normal, manusiawi. Tidak ada unsur-unsur
penyiksaan tubuh. Nanti ada yang ekstrim, yaitu yang tidak natural. Kan teman-teman mungkin pernah lihat orang-orang mistikus tertentu itu yang aktivitasnya agak keras, ekstrim. Ada yang sampai tidur di atas paku misalnya. Ada yang melakukan, kemarin saya baca itu ada di India itu yogi yang ngangkat tangannya ini sudah puluhan tahun tidak diturun-turunkan. Yoganya sejenis itu. Nah, ini jenis agak menyiksa diri, namanya unnatural. Tapi kalau puasa ada sahurnya, ada bukanya, itu manusiawi, masih natural saja. Jadi masih, apalagi kalian kalau puasa dan sahur dan bukanya kan kadang-kadang lebih mewah dari kalau tidak puasa. Itu nilai tirakatnya berkurang banyak itu. Tapi masih dalam kategori natural, masih manusiawi. Yo, sholat malam ya, tapi ya tidur. Nanti ada mungkin sufi tertentu yang tidak tidur, semalam sholat sekian ratus rakaat, ada yang begitu. Nah, ini jenis unnatural. Yo, manusia butuh tidur. Kalau dipakai ibadah terus nanti jangan-jangan sakit. Nah ini, tapi memang ada itu. Kalau teman-teman membaca sejarah perilaku asketik, ya memang ada yang unnatural. Bahkan ada yang sampai menyakiti diri, menyusahkan diri. Itu kalau teman-teman membaca sejarahnya Buddha itu, sebelum beliau mengalami pencerahan kan mengikuti tirakat-tirakat dari berbagai tradisi spiritual yang banyak diantaranya menyiksa diri. Nah, itu namanya unnatural. Demikian juga ada yang innerwardly, ada yang outerwardly. Innerwardly itu masih terlibat dalam hidup sehari-hari. Tapi kalau outerwardly itu keluar dari dunia terus hidup menyendiri. Nah, itu outerwardly namanya. Kalau misalnya ada yang ke hutan menjauh dari masyarakat, hidup sendirian saja, tidak perlu dibantu orang lain, itu outerwardly namanya. Tapi memang menjauh itu dalam rangka tujuannya mendekat ke yang maha tinggi, bukan menjauh biar main gamenya nggak terganggu. Itu beda lagi, itu bukan tirakat. Saya tirakat pak, tidak keluar-keluar di kamar terus ngapain main game ya. Nah itu. Kalau innerwardly itu masih terlibat. Orang Jawa punya istilah namanya topo ngerame. Topo ngerame itu sebenarnya aku ini sedang bersemedi, bertapa, tapi dalam keramaian. Jadi tingkah polanya orang di sekelilingku tidak mempengaruhi aku, karena batinku sudah batin yang meditatif. Jadi mindful, fokus pada tujuan-tujuan spiritual. Meskipun sambil ngajar, sambil kuliah, sambil kerja, sambil nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Ini cuma tidak acting ya, memang beneran. Kalau istilahnya memang tirakat beneran, batinnya kuat beneran. Tidak sekedar alasan. Kadang-kadang kamu kok tiap malam ngopi di sini loh. Kamu lihatnya saya ngopi, padahal saya itu sedang pikir, membayangkan alasan mudah itu. Nah, tapi orang-orang pejalan spiritual yang innerwardly ya memang kelihatannya kerja biasa, kuliah biasa, tapi batinnya itu batin yang meditatif, batin yang fokus pada Tuhan terus. Ya kalau bahasanya Al-Quran kan yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ini namanya innerwardly. Ada juga yang memang menjauh. Zaman dulu kalau di Jawa ada istilah topo broto, menjauh dari keramaian ke tengah hutan, ya hidup seadanya dari apa yang ada di sekelilingnya untuk mendekat pada Allah. Dalam tasawuf ada istilah uzlah dan kholwat. Uzlah itu menjauh dari keramaian. Kalau kholwat itu artinya mengurung diri.
menjadi nyepi, menjauh dari keramaian. Baik, jadi ada dua jenis ya. Ini kita tidak menilai dulu. Pak, itu yang tidak manusiawi itu berarti negatif ya Pak. Yo kasuistik, membacanya yo pakai perspektif. Kadang-kadang mereka ini kelihatannya pakai kacamata normal kita itu penyiksaan diri, tapi bagi mereka tidak. Bagi mereka punya pandangan bahwa fisik ini kadang-kadang memang harus disiksa sedikit, biar ndak manja, biar ndak nyeleweng. Kayak kalian itu loh kan, sering sekali saya ditanya, Pak gimana caranya ndak males, gimana caranya istiqomah. Itu kamu agak kejam dikit sama dirimu ndak apa-apa. Kalau nggak dipaksa dikit ya biasanya ya males tetap. Istiqomah sulit. Saya pengen istiqomah tiap pagi baca buku misalnya. Itu godaannya banyak, agak menyiksa. Pak, diri kita kok dipaksa tuh Pak? Iya, kalau nggak dipaksa manja kadang-kadang. Pingin enak terus, nyari alasan aja. Loh kemarin kan janjinya tiap pagi baca buku. Iya Pak, tapi kan yo masa harus begitu? Kadang-kadang kan yo ada istirahatnya, wong kita itu manusia. Ya, alasanmu gitu. Nah, yuk agak press sedikit dirimu. Kadang-kadang memang diri kita perlu agak ditekan sedikit untuk menghidupkan nilai-nilai ideal yang kita pancangkan dalam hidup ini, biar nanti tidak kecewa. Sering saya pakai istilah berikan the best version, versi terbaik dirimu. Berarti apa? Ya melakukan apapun sepenuh daya, sepenuh tenaga. Sehingga kadang-kadang orang melihatnya, wah keras sekali ya, tidak manusiawi menurut saya, mungkin begitu. Tapi dalam konteks para darwis, para sufi, para mistikus itu sebenarnya bagi mereka memang tujuannya untuk melemahkan yang materi, yang fisik, karena dia sering jadi penghalang. Jadi lemes tidak apa-apa, mungkin begitu, karena dengan lemes itu tidak mikir aneh-aneh wis. Kalau kamu terlalu banyak makan, energimu berlimpah ruah, itu kan terus mikir aneh-aneh. Ingin nyoba ini, nyoba itu, menjelajah ini, menjelajah itu, ada dorongan nafsu ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Tapi begitu kamu lemes, kayak kamu menjelang buka puasa itu loh, itu kan lemes, itu ditawari apa-apa kan males. Terus pokoknya pingin segeran buka puasa. Nanti habis buka puasa energimu full, terus mulai mikir aneh-aneh sudah. Mulai melakukan yang aneh-aneh. Nah, logik yang sama yang dilakukan oleh para mistikus ini dengan gaya hidup asketisnya. Sehingga kadang-kadang ada logik melemahkan yang fisik biar yang batin kuat. Oke, baik. Jadi paling enggak kita sekarang kenal asketik itu ada yang natural, ada yang unnatural, yang tidak natural. Tinggal nanti mungkin teman-teman menyesuaikan ya sak kuatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini sih cuma klasifikasi saja yang saya lihat dari berbagai agama. Tapi mungkin sayangnya malam hari ini saya belum bisa menjelaskan semua agama. Saya ambil sampel yang dari Islam saja. Nah, itu jenis-jenis hidup asketik yang ada di hampir semua agama. Yang pertama jelas puasa. Puasa itu ada di hampir semua agama. Bahkan bisa dikatakan di hampir semua makhluk. Itu ada unsur puasanya, menahan dirinya sebentar demi panen yang lebih besar. Itu namanya puasa. Yang kuat menahan capeknya belajar, ya nanti panen kepinteran. Yang kuat menahan lelahnya ibadah akan panen manisnya iman. Itu logikanya fasting, puasa. Jadi latihanlah puasa. Makanya orang Jawa itu punya banyak sekali jenis puasa, macam-macam. Ada puasa mutih lah, ngerowot lah, dan lain sebagainya. Ini dalam konteks tirakat ini, melatih diri sehingga nanti meraih sesuatu yang lebih besar. Kemudian
Ada lagi praktek asketik itu menyendiri seperti tadi ya, uzlah, menjauh dari keramaian. Communal asceticism, menjauh dari keramaian. Ada yang model yogi. Para yogi biasanya pakai gerakan tertentu, pakai nafas tertentu, fokus tertentu, gaya mindful tertentu. Kalau dalam Islam mungkin wirid dengan formula tertentu. Bacalah ayat kursi 1000 kali setiap malam. Wah, itu gaya yogi. Baca ayat ini 40 kali sambil membayangkan dia yang kamu taksir nanti dalam waktu sekian. Ini gaya yogi. Jadi melakukan formula-formula fisik, formula-formula nafas, formula-formula zikir dan lain sebagainya. Ini juga gaya hidup asketik. Makanya kalian kan sering mengeluh, banyak sekali Pak, berat sekali Pak. Ya wong namanya tirakat, riyadhah, latihan. Mendidik jiwamu tentu saja ya ndak enteng, karena hasilnya jauh lebih luar biasa. Kemudian ada juga yang melean, nocturnal vigils. Ini ndak tidur. Ada yang ndak makan namanya puasa, ada yang tidak tidur. Saya pernah membaca di India itu ada yogi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah makan puluhan tahun. Kok bisa ya? Ternyata bisa memang. Itu kan luar biasa. Ndak makan loh. Kalau kalian membayangkan mau kalian kuliah jam 7 belum sarapan aja mulet-mulet. Ini ndak makan puluhan tahun bisa survive. Kalau di Indonesia itu sudah ditemui pesulap merah itu. Diuji mestinya ya. Ya di berita-berita begitu. Jadi ya enggak tahu keasliannya. Tapi bilangnya ya, memang praktek yoga itu seperti itu. Yang saya ceritakan tadi yang tangannya diangkat tadi, tangannya itu sampai kering kayak hanya kayu yang kering itu. Tapi istiqomah diangkat. Kalian masih mending disuruh istiqomah zikir. Itu istiqomah ngangkat tangan puluhan tahun. Melakukan apa saja tangannya tidak bergerak. Nah, ini yang disebut tirakat. Nama gaya yogic. Nah, ada juga yang tidak tidur tadi ya. Tidak tidur semalaman. Para sufi itu kan kadang-kadang ada yang saking asiknya berhadapan dengan Allah, maka lebih milih tidak tidur. Seperti Robiah Al-Adawiyah itu kan, beliau lebih asik kalau orang-orang tidur semua. Jadi aku bisa berdua dengan kekasihku. Nah, asik bersama Allah. Jadi kayak kalian itu loh, kalau pas lagi berdua kan kamu lebih suka kalau teman-teman ini mbok yo lenyap semua saja. Nggak usah hadir malah ganggu aku. Nah, orang-orang yang cinta sama Allah juga begitu. Merasa yang lain itu pengganggu, makanya mereka menjauh. Ingin berdua saja dengan kekasihnya. Oke, terus kemudian ada juga gaya pain producing. Pain producing itu ya kayak tadi ya, semacam menyiksa diri. Bahkan ada nanti tradisi tertentu yang mukul-mukul dirinya. Pakai cambuk kecil itu pundaknya dipukuli, dadanya dipukuli. Ini semacam penyiksaan diri untuk merasakan betapa dirinya itu lemah, tubuhnya itu lemah. Yang kuasa dan ingin diperkuat itu batinnya. Dekat dengan yang maha batin. Nah, ini banyak nanti ritual-ritual yang jenisnya pain producing. Ada kalanya fisik, ada kalanya juga mungkin aktivitas. Mungkin kalian pernah melihat praktek-praktek thorikot tertentu. Wah, ini membaca Fatihah 100 kali misalnya. Kalian kan mungkin dianggapnya kajian apa terus ikut. Waduh, ini tidak selesai-selesai Fatihahnya, kamu tersiksa sekali. Tapi yang sudah biasa tidak masalah, dia tidak tersiksa.
karena dia tahu ada target lebih besar dari itu. Itu namanya jenis pain producing. Jadi memperlemah diri, menyiksa diri biar sadar, biar tobat. Ada juga yang terakhir, kalau ini berat, selibasi, tidak menikah. Banyak tradisi agama-agama yang banyak. Bahkan kalau di Islam banyak beberapa ulama tidak menikah. Mungkin karena fokus pada ilmu. Jadi cuma tidak ada doktrin selibasi. Di beberapa agama ada doktrin orang suci yang tidak menikah. Jadi memang milih tidak menikah. Nah ini bukan karena tidak laku ya, kalau mau banyak tidak kayak kalian. Jadi ini karena memang spiritualitas. Jadi dianggapnya menikah itu bagian dari pemanjaan nafsu. Nah nanti ada beberapa ulama juga tidak menikah mungkin karena mewakafkan dirinya untuk umat demi ilmu. Jadi ini juga jenis praktek hidup asketik. Sebenarnya masih banyak, cuma secara umum yang ada di semua agama ya yang saya sebut ini. Puasa, tidak tidur, gaya-gaya yogi, zikir, wirid, menjauh, kemudian sejenis pain producing, agak memberati diri. Terus tujuannya ya memang ada yang duniawi, ada yang ukhrawi. Ada yang duniawi, ada yang spiritual. Bahkan ada yang jenis kesaktian-kesaktian. Di tradisi mistik tertentu yang namanya tirakat itu mengharapkan dapat power. Sakti itu kan sumbernya bahasa India sebenarnya. Jadi mendapatkan, kalau bahasa Jawanya, kadikdayan. Kalau melakukan tirakat ini nanti menguasai ilmu ini, menguasai, bisa mukul orang jarak jauh, bisa menghilang, bisa punya keris petir atau bisa, nah yang kayak gini ini. Jadi tirakatan ada yang memang fokusnya untuk dapat daya, kekuatan magis, kekuatan gaib. Ada yang memang tujuannya mendekat pada Tuhan, pasrah diri sepenuhnya ke ranah ilahiyah. Ada yang tujuannya duniawi. Saya puasa 40 hari ini Pak, biar rezekiku lancar. Nah ini tujuannya duniawi. Jadi tirakat-tirakat hidup asketik untuk tujuan duniawi. Saya ini sekarang uzlah di hutan Pak, tujuannya biar anak cucu saya besok makmur semua, sejahtera semua. Nah, ini tujuan duniawi. Ada yang tujuan spiritual, pasrah sepenuhnya pada Allah, tidak meminta efek pamrih-pamrih duniawi. Ya tujuan duniawi itu kayak teman-teman kalau pas lagi ujian kok moro-moro rajin tahajud. Kalau pas lagi ada pamrihnya tiba-tiba rajin Senin Kemis. Nah, itu tujuan-tujuan duniawi. Jadi padune atau pamrihnya. Nanti begitu rajin tahajud terus dilihat terakhir, IP saya kok tetap saja tidak naik ya, padahal sudah tahajud loh, terus akhirnya males tahajud. Ya karena pamrihmu pamrih duniawi. Jadi ya sama saja kamu tahajud sepanjang malam males belajar ya, tidak bisa jawab akhirnya. Nah tapi ada tujuan-tujuan duniawi, tujuan-tujuan spiritual, bahkan kadang-kadang ada tujuan-tujuan kesaktian, daya magis. Makanya orang yang melakukan hidup asketik itu di masyarakat biasanya dipandang orang ini istimewa, orang ini elit, orang ini superior. Jadi itu persepsi di tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan ya sebelum nanti kita masuk ke
praksisnya dalam Islam. Nah, ini buahnya. Kalau tadi tujuannya berarti dari manusianya, kalau ini buahnya. Dari berbagai konsep hidup, gaya hidup asketik, itu secara umum orang menganggap gaya hidup asketik itu punya manfaat menyembuhkan, memurnikan, meremajakan, refreshment spiritualitas. Kalau teman-teman merasa tiba-tiba saya kok rasanya belakangan banyak sekali berdosa, Pak. Saya belakangan ini kok banyak sekali terjebak dalam hidup yang buram, gelap misalnya. Coba sebagai obat, salah satu alternatifnya pilih gaya-gaya hidup asketik. Dalam rangka apa? Membersihkan, refreshment, biar spiritualitasmu hidup lagi, segar lagi. Sudahlah Pak, saya tak puasa dulu mungkin bulan-bulan ini biar lebih dekat sama Allah. Saya tak nambah volume ibadahnya biar lebih dekat sama Allah. Saya tak menjauh sebentar dari orang-orang ramai biar lebih dekat sama Allah. Nah, ini fungsi yang banyak disebut refreshment, peremajaan spiritual. Kemudian untuk hidup yang lebih baik, khususnya hidup yang hakiki, karena hakikatnya hidup ini kan kembali kepadanya, ilaihi roji'un. Nah, kan kita sering disindiri sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai. Wong akhir hidup kita ini kan jelas kematian. Kok jarang orang mempersiapkan kematian. Nah, persiapan menuju kematian itu apa? Hidup asketik. Jadi melakukan praksis-praksis asketik. Kemudian yang ketiga, menuju pencerahan, kesadaran diri, realisasi diri. Termasuk khususnya kesadaran betapa fananya dunia dan betapa ranah batin itu lebih sejati. Ini kita sadari lewat perilaku-perilaku asketik. Kemudian peningkatan kualitas moral. Nah, ini juga kalau orang sudah kuat di asketiknya, biasanya efek selanjutnya hidupnya lebih terarah, tertata. Jadi secara moral dia lebih tertib. Kan kalian otomatis terkendali. Misalnya kalian puasa setiap hari, itu kan pas lagi puasa itu kan kalian tidak pantas. Mau misuh-misuh, masuk poso, misuh-misuh aku tidak pantas. Mau mojok berdua sama pacarmu, poso-poso mojok, nanti batal puasaku. Mau apa? Otomatis terkendali. Itu yang disebut meningkatkan kualitas moral. Orang juga kan kalau lihat kalian soleh sekali, tiap malam bangun tahajud, puasanya juga banyak, itu kan tidak hanya kalian, lingkungan sekelilingmu ikut mengendalikan. Kalau kalian mau aneh-aneh kan diingatkan, Mas mosok kayak gitu mulutnya ndak pantas, wong biasa tahajud kok misalnya. Jadi orang-orang sekeliling juga ikut ngontrol, ndak hanya kalian. Mosok anak soleh kok gitu. Ini kan bisa diingatkan sama lingkunganmu. Janganlah, ini agak-agak subhat ini, sampean jangan deket-deket, sampean anak soleh rajin ke masjid kok malah nonton yang gini-gini misalnya. Nah, ini yang lain juga ikut ngontrol. Jadi perilaku asketik secara tidak sadar ngontrol kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Dan tentu saja penguatan orientasi hidup yang tidak berhenti sekedar dunia, karena ada hidup yang lebih hakiki, yaitu hidup nanti sesudah mati. Nah, inilah buah yang kita panen kalau kita menjalankan hidup asketik secara umum.